Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi em, 2 hari kemarin, tepatnya kemarin siang, dan ini sudah masuk 1,5 hari. Komputer ini tidak bisa dipakai karena kemarin aku sempat ngupdate Windows, dan salah satu di situ adalah yang menyebabkan komputer ini nggak bisa booting lagi ke Windows adalah update BIOS. Jadi seharian ini aku coba cari solusinya seperti apa. Ini aku udah coba mengikutin beberapa tutorial yang ada di YouTube. Dia bahas tentang jumper dan lain-lain untuk reset CMOS dan juga recovery BIOS-nya. Sampai aku udah ganti beberapa baterai CMOS. Ya, di sini baterai CMOS-nya itu untuk mereset CMOS-nya. Sudah aku coba beberapa kali dan itu gagal. Sampai di sini udah berantakan banget. Motherboardnya udah 2 kali di replace itu maksudnya udah 2 kali aku cabut semua komponennya dan dibersihin, terus dimasukin lagi. Dan yang terakhir tadi, yang kedua kalinya kita langsung bersihin semua komponen-komponennya dengan hati-hati dan udah masukin prosesornya lagi ke dalam dan udah pakai pasta khusus gitu, yang ini buat ditaruh di atas prosesornya. Kita udah bersihin dan ini sudah malam, jam 10. Aku baru selesai tadi ngotak-ngatik ini sekitar jam 8. Habis itu makan malam dan sekarang di sini lagi. Sebenarnya tadi udah mau istirahat karena udah bingung mau bikin apa lagi, dan aku kepikiran untuk nulis di forum diskusi HP support yang ada di websitenya. Aku udah nulis tulisannya seperti panjang banget aku tulis, dan dalam bahasa Inggris. Aku udah masukin juga foto-foto, gambar-gambar untuk mengilustrasikan masalah apa yang aku dapatkan. Setelah aku posting, karena mengingat forum itu agak lumayan lama di tag dan juga bisa dibalas. Tapi salah satu apresiasiku adalah HP salah satu yang concern untuk mengatasi masalah-masalah seperti ini. Salah satunya mereka punya yang namanya HP support dan juga beberapa service center di tiap-tiap daerah. Aku udah dapat service centernya, tapi karena satu dan lain hal, karena PC-nya harus dibawa ke sana dulu, yang mana itu memakan waktu. Apalagi komputer ini seperti biasa dipakai setiap hari untuk live ngaji di IKH TV, untuk live streaming IKH TV. Jadi aku pikir itu akan tidak efektif. Jadi aku memutuskan untuk masih mencari sampai semaksimal mungkin. Dan terakhir, barusan aku dapat tulisan dari seseorang yang dia punya tipe HP juga, yang all in one itu ya. Terus akan tetapi dia punya masalah yang sama persis dengan aku. Dia punya masalah, dia black screen, terus ada speknya di pojok kiri atas, terus ada press escape, tombol escape yang dia nggak bisa pencet. Itu masalahnya persis dengan aku setelah aku melakukan tutorial-tutorial yang ada di YouTube. Jadi sekarang aku mau coba melakukan apa yang dijawab. Jadi forumnya ini, dia mendapat masalah ini cukup bagus juga tanggapan dari HP support, yaitu ini tanggal tercatat ini adalah
tanggal 11 bulan 5 tahun 2020, atau kalau misalnya penulisannya salah mungkin ini tanggal 5 bulan 11 2020 ya, karena dalam format Inggris. Dan yang menanggapi langsung adalah dari HP support agentnya. Jadi akun resminya langsung, agent resmi dari HP support. Oh ternyata ini tanggal 11 bulan 5 2020 dan dibalas oleh HP supportnya itu tanggal 12 bulan 5 2020. Masalahnya sama persis, dan aku udah baca sekilas tadi. Langkah-langkahnya yang dilakukan juga ada beberapa langkah-langkah yang sudah kulakukan di sini, tapi tidak begitu berurutan karena aku coba yang dilakukan di sini itu sesuai tutorial, video tutorial yang mana di dalam tutorial itu belum tentu motherboard itu memang tidak sama seperti aku, dan kadang juga masalah black screen-nya beda dengan apa yang ditampilkan di dalam layar yang aku dalam masalah yang aku hadapi sekarang. Ini termasuk uncommon juga menurutku karena ada beberapa kenalan dari ada beberapa kenalan yang aku tanyakan tentang hal ini yang bisa service komputer, motherboard, install sistem dan lain-lain sebagainya, yang mereka sebagian besar belum mendapati persoalannya seperti ini. Bahkan ada yang buat tutorial di YouTube dan aku dapat Instagramnya, aku DM, terus kata dia hanya dia cuman mengusulkan untuk mengganti keyboard karena keyboard yang kita tekan escape itu tidak respon, jadi dia ganti keyboard, diusulin, terus aku udah bikin ganti keyboard and nothing happen. Nanti sama sekali nggak berubah. Jadi kita kembali ke sini, aku udah baca dan problem solve karena dijawab langsung oleh HP supportnya. Tetapi yang disayangkan di sini adalah ternyata dia bukan hanya mengalami masalah pada softwarenya. Karena yang aku lihat dia, kalau aku kan penyebabnya adalah setelah update BIOS. Setelah update BIOS dan tidak ada masalah hardware sama sekali sebelumnya. Setelah update BIOS, terus dia langsung black screen seperti tadi setelah BIOS-nya emang benar-benar terinstall sukses seperti yang udah aku tulis di dalam forum. Kemudian jika dalam kasus dia ini, dia punya black screen yang sama denganku, tapi penyebabnya adalah ada kesalahan di motherboardnya. Setelah 1 tahun, kurang lebih 1 tahun dia membeli PC-nya itu, desktopnya itu. Setelah dijawab, kemudian dia bilang thank you, terima kasih, none of this worked, so I took it in, and the local HP certified tech said, jadi terima kasih, tidak ada satupun dari yang aku bikin dari tulisan HP support agent ini katanya yang bekerja. Jadi dia memutuskan untuk bawa desktopnya itu ke tempat servis terdekat. Tunggu Mak, nanti melanjut. Kalau lagi mencoba bikin ini sementara video. Jadi itu, terus dia bilang akhirnya dia memutuskan desktopnya untuk dibawa ke HP Certified Tech. Jadi salah satu tempat servis HP yang sudah terverifikasi di daerah setempatnya dia. Dan kata mereka setelah dicek motherboardnya short, motherboardnya udah down, dan ada saat jadi intinya motherboardnya udah tidak bisa bekerja atau rusak. Jadi dia memutuskan untuk membeli part yang baru dari motherboard. Itu karena awalnya dia tidak update BIOS sama sekali. Setauku dia already update, and now when I turn on dia juga menjalankan update ternyata. And I get screen that gives me the processor type, blah, blah, blah. Dia juga menjalankan update ternyata. Aku lupa di situ. Artinya dia punya kasus yang
90% mirip dengan yang sekarang. Jadi aku mau coba langkah-langkahnya. Artinya aku belum tahu, kita akan coba dulu dan kita lihat endingnya apakah kita harus ganti part atau dan lain-lain sebagainya. Kita langsung coba. Yang pertama, ensure your device is off. Jadi kita make sure dulu, kita yakinkan bahwa PC kita benar-benar udah mati. Ya. Ini udah mati posisinya sekarang. Kemudian unplug all the external devices. Kemudian kita cabut semua external device. Kita cabut, di sini ada keyboard, dongle buat mouse dan keyboard Bluetooth kita cabut. Kemudian output VGA. Di sini VGA-nya nggak kita pasang untuk mengantisipasi. Soalnya kalau dari sini kita biasanya outputnya itu hanya HDMI. Jadi kita harus keluar ke monitor itu, yang mana supaya kita mengantisipasi juga agar kalau ada kendala apa-apa VGA-nya masih aman. Jadi kita nggak masang VGA. Terus yang tadinya RAM-nya ada 2 keping 88 GB DDR4, aku cuman pasang 1 keping aja, dan di sini ada SSD 128 GB. Sekarang semua external device-nya udah kita cabut, tinggal power ke supply, tinggal kabel power AC ke supply itu masih kepasang. Kemudian disconnect the power from the computer. Kita cabut powernya. Press and hold the power button for about 30 seconds. Dalam keadaan semuanya kecabut seperti ini, semuanya tercabut seperti ini, CPU-nya katanya kita harus tekan tombol powernya selama 30 detik. Kita tekan selama 30 detik. Kita masuk ke timer untuk make sure dia benar-benar 30 detik. Sebentar, 30 detik. Oke. Saat kita mulai bersamaan, 1, 2, 3. Oke, udah 30 detik. Kita lepas power button-nya. Kemudian connect power supply. Kita colok kabel AC-nya ke power supply. Kemudian nyalakan komputernya. Dan cek apakah masih dalam isu yang sama, masalahnya belum dan lihat apakah masih dalam masalah yang sama. Yap, kita lihat di sini masih nampilin sesuatu yang sama. Processor type bla bla bla, RAM dan sebagainya, dan press the escape key for startup menu. If the issue persists after the above steps, setelah isunya masih sama, permasalahannya masih sama setelah melakukan langkah yang tadi, try the below. Kita akan coba cara yang selanjutnya. To recover an earlier version of the BIOS on your computer. Untuk mengembalikan versi yang
yang sebelumnya di BIOS komputer kamu, turn off the computer. Kita matikan lagi komputernya. Dalam keadaan mati, pencet dan tahan tombol Windows dan B secara berbarengan. Artinya kita harus pastiin dulu keyboardnya kita masukin lagi. Kemudian tetap tahan Windows dan huruf B sambil menyalakan komputer. Ini udah pernah aku lakukan di cara-cara sebelumnya. Dan pencet tombol powernya selama 2-3 sampai 3 detik, kemudian lepas. Nah, terus katanya tapi masih tahan tombol Windows dan B sampai BIOS muncul, di tampilan BIOS muncul dan kamu mendengar suara dari CPU-nya. Biasanya 8 kali suara beep. If the key presses do not work, apabila tombolnya tidak bekerja, tekan dan lepaskan, tekan tombol power dan tekan sekali tombol power dan langsung masuk ke Windows B dan buat hal yang sama. Kita coba, semoga bisa. Kita tekan di sini ada tombol Windows dan B. Kita udah pastiin keyboardnya udah masuk dan kita pencet 2-3 detik tombol power. 1, 2, 3. Kita lepas lagi. Masih Windows sama B-nya masih masuk. Kita tunggu. Dia mati lagi, tidak seperti yang awal. Kemudian nyala lagi. Dia bunyi beep. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dia udah berhenti beepnya. Tapi dia masih kembali di tempat yang sama. Kita udah tidak menekan Windows dan B-nya lagi. Setelah itu kita udah tidak berjalan sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh HP supportnya. Setelah ini harusnya dia langsung masuk ke BIOS update lagi. Dan dia loading ke BIOS lagi. Kemudian setelah itu dia langsung boot Windows. Oke. Tidak kita apa-apakan dulu. Tapi melihat dari kasus orang ini, dia punya masalah yang sama di mana dia update BIOS dan dia mendapat black screen yang sama. Kemudian dia coba dan tidak bekerja sama sekali, sama persis dengan ini yang dia alami. Dan setelah dia bawa ke tempat servis untuk yang sudah terverifikasi oleh HP di daerah sekitarnya, dia tidak menemukan yang namanya dia kemudian mengkonsultasi dan katanya setelah diperiksa motherboardnya itu udah down, udah tidak bekerja lagi. Jadi ada dua kemungkinan. Bisa jadi ada yang kita miss dari step-step yang ini. Tapi setauku aku sudah lumayan teliti untuk melihat. Tadi kita udah perhatikan sampai per detiknya. Tapi masih sama, kita kembali lagi ke sini. Bisa jadi ada langkah-langkah sebelumnya yang mempengaruhi sehingga ini tidak berhasil. Dan kemungkinan yang terakhir adalah motherboard yang ada di CPU ini juga down.
Jadi itu dia. Setelah ini aku akan coba coba mencari cara lagi seperti apa untuk mengecek apakah benar motherboard di CPU ini sudah benar-benar tidak bisa digunakan lagi. Jadi seperti itu. Intinya kita sudah dapat contoh kasus yang sama, kita sudah dapat jawaban yang resmi dari HP supportnya, dan kita juga mengalami hal yang sama seperti yang ditanyakan oleh penanya di dalam forum ini, dan dia mendapat kesimpulan bahwa dia harus ganti motherboard lagi. Artinya adalah 90% kemungkinan kita juga harus ganti motherboard. Jadi pelajarannya adalah kalau tidak penting-penting banget, aku juga ada kesalahan kemarin karena update BIOS. Sebaiknya itu dihindari untuk update di luar daripada yang penting-penting seperti driver untuk USB, driver untuk Realtek dan lain-lain sebagainya. Yang salah satu yang kita bisa ambil dari sini adalah menghindari update BIOS. Itu sesuatu yang strange dan banyak yang bilang bahwa update BIOS itu dilakukan pada saat-saat tertentu, misalnya kita update prosesor dan lain-lain sebagainya. Itu dia untuk pengalaman yang aku mau sharing ke teman-teman semua. Semoga ini bisa cepat terselesaikan karena tanpa ini live di IKAC TV belum bisa berjalan dengan baik karena belum ada penggantinya juga. Semoga kita bisa lihat solusi terbaiknya, dan ini juga pelajaran untuk teman-teman. Semoga teman-teman bisa kalau mendapati hal yang sama dengan yang aku alami sekarang bisa menghindarinya, dan kalau misalnya mendapat hal yang sama seperti yang aku alami sekarang itu bisa mendapatkan solusi setidaknya. Itu dia, terima kasih sudah menonton dan mohon maaf jika ada salah-salah kata, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.